Yuk, kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan lanjut lagi nih alur cerita Assassin Pio ya guys ya. Bagi kawan-kawan yang udah lupa dengan alur ceritanya, langsung aja cek di deskripsi di bawah, udah lengkap baret. Dan bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, link traktirannya juga ada di deskripsi di bawah. Oke lah, langsung aja kita mulai tanpa berlama-lama lagi. Di video sebelumnya, Pio berhasil menyelinap ke dalam aula utama sebagai eksekutif Thunder Zone tanpa ketahuan sedikit pun. Begitu Hyoka memanggil 3 orang spesial yang udah mendapatkan kemampuan khusus dari siksaan dan juga percobaan yang gila. Lalu saat semua orang kebingungan menemukan Pio yang menyamar menjadi salah satu dari anggota sekte di sana, tiba-tiba salah satu dari 3 orang anak yang bernama Soma berhasil mendeteksi penyamaran Pio dan dia bilang, "Yang kami cari adalah kau, bukan? Benar kan, Hyung?" Mendengarkan itu, Lao Master terlihat cukup kesal. Apa itu artinya? Assassin yang membunuh puluhan orang anggota sektenya dari tadi udah berada di depannya. Sedangkan Pio sendiri sebenarnya sedikit kaget penyamaran sempurnanya ketahuan. Apalagi Soma yang berada di hadapannya saat ini adalah anak yang dimintai diselamatkan oleh salah satu anggota di desa tempat dia singgah sebelumnya. Terlihat Pio masih diam di tempat, belum mengambil tindakan apapun yang membuat Soma menggila dan berkali-kali berteriak, "Boleh ku bunuh sampai mati? Boleh, boleh, aku bunuh kau." Tanpa ragu Soma ngeluarin beberapa senjata andalannya berupa cakram hitam, lalu menyerang samaran Pio dengan tebasan aura yang cukup pekat. Serangan dari Soma ini berhasil melepaskan kulit samaran Pio sehingga mukanya nggak tertutupi lagi. Ngelihat sosok Pio, mata Hyoka pun terbuka dengan lebar dan dia bilang dalam hati, "Udah kuduga, dialah orangnya. Ternyata master dari penginapan Cheongyang." Soma sendiri terlihat cukup kaget dan bahkan dia menjadi kegirangan ngelihat serangannya. Sama sekali gak bisa menggores Pio. Dan bahkan Pio hanya terlihat duduk santai tanpa melakukan apapun di sana, seolah benar-benar energi Pio yang melindungi dirinya secara otomatis. Dan ngelihat itu Soma pun kembali terus menyerang dengan rentetan tebasan penuh aura secara membabi buta. Namun tetap aja gak ada satupun serangan yang bisa mengenai Pio sedikit pun. Soma penasaran dan bilang, "Gila, aneh banget. Kau cuma duduk di sana dan gimana bisa nggak ada satupun seranganku yang kena?" Sementara itu Guian, salah satu anak yang memiliki kemampuan untuk melihat aliran ki, bilang dalam hati sambil berkeringat dingin, dia nggak cuma duduk, dia mengendalikan ki-nya seperti benang dan benang-benang itu menahan serangan Soma dengan mudah. Apa teknik seperti itu memang ada di dunia ini? Kata Guian yang terkesima ngelihat benang ki dari tangan Pio yang mampu menahan serangan dahsyat cakram Soma dengan cukup sempurna. Pio mengontrol benang ki-nya lebih erat lagi dan seketika cakram Soma berhenti lalu menancap di lantai di sekeliling Pio. Pio pun bilang, "Kau Soma, kau adalah saudara Amyong, bukan?" Pertanyaan itu membuat Soma kaget, kok bisa Pio tahu tentang saudaranya. Pio pun bilang lagi, "Aku bertemu dengannya di desa bersama ayahmu juga." Namun tiba-tiba Lao Master yang gak sanggup menahan amarahnya lagi bangkit berdiri dan berteriak, "Bajingan, apa yang kalian tunggu? Tangkap bajingan itu yang udah mempermalukan sekte kita." Mendengarkan itu Pio pun menjawab, "Kalau kami sedang bicara itu jangan ada satupun yang mengganggu. Soma, menghindarlah," kata Pio yang bersiap mau menebaskan energi di tangannya yang membuat Soma paham kalau dia harus menghindar duluan. Begitu Soma melompat untuk menghindari, tiba-tiba energi pekat itu meluncur dengan derasnya meledakkan seisi aula sampai terbakar hebat dalam kobaran api. Ya, Pio menggabungkan energinya dan juga senjata rahasia keluarga Tang yang diberikan oleh teman blacksmithnya sebelumnya, dimana katanya senjata itu bisa menciptakan api abadi yang sangat sulit untuk dipadamkan ya, walaupun nggak abadi-abadi banget. Ngelihat itu semua biksu mulai panik ketakutan dan bilang, "Api, kita harus memadamkan apinya dulu, enggak, asasinnya dulu." Dalam kekacauan dan kebingungan parah itu, beberapa dari mereka ada yang mulai terbakar kesakitan karena api terus membesar dan nggak bisa dipadamkan. Ngelihat itu juga tentu Lao Master panik dan mulai berkeringat. Dia bilang dalam hati, "Sejak kapan dia mempersiapkan semua ini? Ini bukan api biasa. Trik macam apa yang dia gunakan? Lalu sejak kapan dia menyamar sebagai salah satu dari eksekutifku?" Kata Lao Master yang udah sangat kesal dalam hatinya. Selagi yang lain sibuk dengan api, Pio pun bilang ke Soma, "Ayah dan saudaramu memintaku untuk menyelamatkanmu." Mendengarkan itu Soma tertegun dan menjawab,
mereka masih hidup. Aku masih ingat ketika aku sebelumnya memotong tangan ayahku sendiri. Aku memotong tangannya agar dia nggak mati. Dan di saat itu aku juga tahu kalau ayah berpura-pura mati dan menahan rasa sakit tangannya yang terpotong. Itu dia lakukan agar aku nggak terkena masalah lainnya. Jadi Hyung, bagaimana kita kabur dari sini? Dengan tatapan tajam, Pio pun menjawab, kabur. Kita nggak akan kabur dari sini. Aku datang ke sini dengan tujuan membantai mereka semua sampai nggak bersisa satu pun. Mendengarkan itu Soma nanya, hah? Semua orang di sini? Dan wajahnya terlihat makin sumringah dan sangat bersemangat. Lalu dia pun tertawa dengan kerasnya sambil bilang, membantai mereka semua di sini. Aku ikut. Teriakan itu membuat Hyuk-am sangat marah karena didikannya kini berubah menjadi seorang pengkhianat. Tapi Soma menolak dirinya dianggap sebagai pengkhianat karena sejak awal dia memang gak merasa berada di pihak Kuil Thunderstone. Bagi kalian, kami hanyalah budak dan alat untuk dimanfaatkan. Dan setelah itu Guian dan Eoyun juga bilang kami juga ikut. Walaupun kami gak ingat tentang keluarga kami sendiri seperti Soma, tapi kami gak akan memaafkan apa yang udah mereka lakukan kepada kami. Mendengarkan itu Hyuk-am makin jengkel lagi dan dia bilang, dasar bocah-bocah bajingan. Terlihat Hyuk-am sedang memusatkan energi pekat di tangannya untuk menyerang anak-anak tersebut. Namun tiba-tiba Pio mengatakan dengan aura intimidasinya, jangan sentuh mereka. Dalam sekejap pedang menang energi Pio udah melilit pergelangan tangan dari Hyuk-am sampai dia nggak bisa menggerakkan tangannya sedikit pun lagi. Dan Pio kembali bilang, sekarang masih belum giliranmu keparat. Beberapa saat kemudian terlihat kobaran api di dalam aula makin membesar. Satu persatu biksu tewas menggenaskan dalam keadaan gosong. Salah satu eksekutif meminta Law Master untuk pergi secepatnya dari aula ini. Daripada terjebak api, mendingan menyelamatkan diri bersama biksu yang masih hidup. Baru nanti akan mencoba menangkap assassin itu lagi. Mendengarkan itu Law Master sangat kesal. Dalam hatinya dia bilang, dasar Hyuk-am tolol. Dia menyombongkan diri tentang mencuci otak anak-anak itu. Lalu sekarang dia bahkan dikhianati oleh mereka. Melihat para bajingan itu membuatku sangat muak. Sialan. Law Master berteriak dengan emosi yang meledak-ledak. Hyuk-am sialan itu ataupun assassin itu akan kubunuh semuanya. Law Master menembakkan aura energi raksasa yang terus bergerak dan meledak-ledak ibarat energi naga yang menggila. Law Master melakukan serangan itu dari belakang Pio. Namun Pio dengan santainya hanya melirik ke belakang sedikit tanpa panik sedikit pun. Sebuah ledakan besar bercampur kobaran api meledak di sana. Saking dahsyat serangan itu hingga menghancurkan aula utama sampai gak bersisa rata dengan tanah. Apinya memang berhasil dihilangkan dengan kekuatan tembakan energi barusan. Tapi Law Master sangat heran dan keringat mulai keluar dari wajahnya ngelihat Pio dan anak-anak itu menghilang dari hadapannya. Eksekutif yang berada di belakang Law Master bilang, bukankah martial art dari Law Master sangat kuat sampai-sampai bisa membuat tubuh manusia menghilang menjadi debu? Tapi Master Law gak berpikir demikian. Dia menjawab, enggak, mereka masih hidup. Cepat temukan dia. Aku sendiri yang akan membunuhnya. Ya, firasat Law Master memang tepat karena Pio memang gak terluka sedikit pun walaupun sudah diserang oleh salah satu ultimate dari si Master Law. Saat ini Pio terlihat bergerak dengan kecepatan tinggi bersama 3 arang di sampingnya sambil membopong salah satu biksu yang terlihat terluka ataupun udah mati. Kemanakah mereka pergi? Kita akan tahu nanti. Gak berselang lama, Law Master, Hyuk-am dan juga para biksu lainnya udah tiba di Law Master Hall. Setelah mengikuti jejak darah yang berceceran di tanah, para eksekutif mengira kalau assassin Pio terluka terkena serangan Law Master, makanya kabur dan bersembunyi kemari. Dia ngelapor ke Law Master kalau udah mengirimkan tim untuk menangkap assassin itu. Jadi harusnya si assassin yang terluka akan tertangkap sebentar lagi. Si Law Master nggak percaya begitu aja sebelum berhasil ngeliat dengan mata kepalanya sendiri. Makanya dia memutuskan untuk terjun langsung ke lokasi tempat tujuan mereka. Sedangkan Hyuk-am ngerasa heran kenapa assassin itu masuk ke Law Master Hall. Dia tahu persis dalam ruangan itu isinya racun-racun mematikan. Makanya dia pun teriak ke semuanya, enggak, di dalam sana berbahaya. Itu tempat penelitian racun. Dan benar aja, tim pasukan yang berangkat duluan ke dalam udah muntah-muntah darah, sesak napas, dan tewas menggenaskan. Ngelihat itu eksekutif yang ikut bersama Law Master langsung panik dan berteriak, semuanya tahan napas kalian. Law Master sendiri mengerahkan tenaga dalam sekuat tenaga di tangannya agar racun-racun yang menyebar itu langsung berkumpul ke satu titik di tangannya. Dia melakukannya dengan susah payah, apalagi harus sambil menahan napas. Lalu tiba-tiba Law Master tersentak kaget ngelihat kepala para bawahannya di belakangnya berterbangan satu persatu terkena tebasan aura dahsyat dari arah depan. Dengan mata yang terbuka lebar dia bilang, apa yang terjadi? Ya, Soma dan 2
arang lainnya baru aja melepaskan kepala-kepala mereka dengan wajah yang cukup sumringah. Sambil tersenyum si Soma bilang, semuanya terjadi seperti yang kau rencanakan, Hyung. Aku udah lama menunggu datangnya kesempatan ini, kata Soma yang teringat dengan percakapan dia bersama Pio sebelum datang ke Law Master Hall sebelumnya. Waktu itu Pio bilang, jika kau mengikuti perkataanku, mereka akan berpikir darah dari mayat yang kita bawa ini adalah darahku dan akan mengejar kita. Mereka nggak akan sadar kalau mereka sedang masuk ke dalam kematian mereka sendiri. Aku nggak akan membunuh mereka dengan mudah, pancing mereka dan bunuh mereka dengan racun terlebih dahulu. Mereka semua mungkin nggak akan mati hanya terkena satu racun. Kita nggak perlu menghabiskan energi kita untuk melawan mereka satu persatu. Bukankah kau bilang mereka terlalu banyak? Dengarkan aja, bertahanlah sebentar lagi dan kau bisa membantai mereka sebanyak apapun yang kau mau, kata Pio yang membuat Soma tersenyum mendengarkan taktik jeniusnya. Soma pun bilang pada kedua rekannya, aku nggak masalah jika mati di sini demi membalaskan dendamku. Gimana dengan kalian? Aku juga sama, jawab Guian dan juga Eunyu serentak. Mendengarkan Soma menjadi sangat sakne, dia pun bilang sambil terus menggebu-gebu, bagus, bagus. Ayo bantai mereka semua. Teriakan Soma barusan membuat Law Master agak panik. Apalagi dia udah kesulitan menahan napas. Dalam hatinya dibilang, bajingan, tunggu aja. Saat kabut racun ini hilang, aku akan membunuh kalian semua. Jika aku bisa membakar kabut racun ini dengan teknikku, kalian pasti akan mati. Tanpa ampun Law Master membakar racun yang udah terkumpul di tangannya. Lalu energi api itu dia angkat ke atas sambil bilang, mati kalian semua. Seketika terjadi ledakan api dahsyat yang langsung membakar sebagian besar dari Law Master Hall. Ledakan itu benar-benar gila sampai tercipta lubang raksasa di atas tanah. Ngelihat itu, Hyeokam panik dan penasaran apa yang terjadi di sana, dan ternyata dia ngelihat Law Master berdiri sendirian di tengah-tengah lubang tersebut. Hyeokam meminta para biksu untuk mengecek keadaan Law Master. Setibanya mereka di bawah, mereka pun meminta Law Master untuk beristirahat karena mereka yakin kalau dengan serangan yang tadi itu gak ada musuh yang mampu bertahan. Tapi Law Master sendiri masih terdiam di tempat dan bilang dalam hatinya, itu adalah serangan terkuat yang bisa kukeluarkan. Harusnya mereka semua udah menjadi debu sekarang, tapi kenapa aku masih merasakan perasaan gak enak ini? Tiba-tiba muncul Soma yang tersenyum iblis di samping Law Master yang membuat dia terkaget-kaget. Belum sempat Law Master bertindak, tanpa ampun Soma dan kedua rekannya membantai para biksu yang tadinya mau menjemput Law Master. Leher mereka semua berterbangan dan darah pun muncrat kemana-mana seiring Soma membantai mereka dengan gelak tawa seperti orang gila. Ngelihat itu, darah Law Master makin mendidih lagi. Dengan lantang dia bilang, kalian para serangga-serangga yang menjijikkan. Tapi tiba-tiba dia tersentak kaget lagi karena ngelihat benang Ki mulai melilit lehernya. Untungnya sebelum benang itu menjerat, Law Master berhasil menahannya dengan tangan kiri, menarik sekuat tenaga dan bilang, ini trik murahan sialan. Seketika dagger Pio yang lain meluncur deras ke arah Law Master berada. Tapi dengan energi apinya, Law Master mampu mementalkan dagger Pio ke arah belakang dan dia pun bilang, trik apa lagi yang kau punya, bajingan? Apakah udah kehabisan trik murahan? Hah? Aku tahu kau bersembunyi di sana. Rasakan ini. Tanpa ampun Law Master bencar energi apinya di tangan dan langsung melesat dengan kecepatan kilat ke arah kegelapan yang dia yakini ada Pio di sana. Dia pun mencoba menyerang dengan serangan api sekuat tenaga dan benar aja Pio memang berada di sana. Tapi Pio mampu menahan salah satu serangan api terkuat Law Master secara sempurna dengan kedua daggernya. Nggak cukup sampai di situ, Pio mengerahkan sisa dagger yang ada, termasuk menarik kembali yang udah tergeletak di tanah setelah ditangkis Master Law sebelumnya. Seketika dagger-dagger itu pun langsung menyerang ke arah Law Master dari segala penjuru arah, membuat matanya terbuka lebar. Hebatnya Law Master mampu menangkap 3 dagger Pio yang menyerangnya dengan tangan kosong sambil bilang, seranganmu terlalu jelas keparat. Ini nggak cukup untuk mengalahkanku. Terlihat di sini Law Master melelehkan dagger Pio dengan energi apinya sampai menjadi debu. Selagi Law Master mundur menciptakan jarak, Pio pun mengambil sesuatu yang melilit di pinggangnya. Terlihat dari wajah Pio seakan bilang, cukup main-mainnya, saatnya serius. Sambil memegang senjata baru di tangan kirinya yang sekilas mirip dengan pedang elastis, Pio pun teringat kata-kata yang diucapkan rekan Blacksmith Tang. Waktu itu dia bilang, aku membuat ini untukmu Hyung. Kau mungkin gak membutuhkannya, tapi aku
memasukkan beberapa senjata tersembunyi di dalamnya juga. Pio pun memasukkan benang kinya ke dalam jubah yang diberikan oleh Tang itu, dan dia memutar jubah itu secepat kilat dan dilempar sekuat tenaga ke arah Law Master layaknya shuriken raksasa yang sangat tajam. Tiba-tiba dari dalam jubah itu muncullah ratusan jarum tajam yang meluncur dengan cukup cepat ke arah Law Master. Ngelihat jubah dan jarum yang menyerangnya secara serentak, Law Master terlihat lumayan panik. Tanpa ragu dia mengerahkan energi apinya yang membelah jubah itu, termasuk menghentikan ratusan jarum sekaligus. Bahkan energi apinya lanjut meluncur ke arah Pio berada. Namun Pio mampu menghindari serangan api tersebut hanya dengan sedikit melompat ke samping. Kali ini Pio akan menggunakan senjata barunya juga dengan sebuah tebasan santai tapi mematikan. Pio pun bilang, Quinchen Sword Teknik 72 Sword Wave. Ya, itu adalah skill yang pernah Pio tiru dari jenius Quinchen yang pernah dilawannya sebelumnya. Dari skill tersebut, energi yang dahsyat langsung mengarah ke tempat Law Master dan membentuk ombak tsunami yang dahsyat dan cukup gila. Ombak energi itu menyatu dengan ratusan bilah pedang Pio. Ngelihat serangan dahsyat itu, wajah Law Master langsung panik. Dengan berkeringat dan begitu kesulitan, dia menahan ombak tajam dan ganas itu dengan kedua tangannya, dan ngerasa gak bisa menahan serangan itu begitu aja. Law Master menambahkan dengan mengerahkan tinju api terkuatnya yang berhasil melenyapkan ombak tersebut. Namun di saat yang sama juga baju Law Master tercabik-cabik sampai terlepas dari badannya. Terlihat di sini seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tato naga ala Yakuza. Dengan keringat yang memenuhi wajahnya, Law Master bilang, boleh juga seranganmu. Namun di sana terlihat Pio udah mode serius, mengerahkan kekuatan yang dulu pernah mengalahkan ketua guild dari Eime dan juga Quinchen. Ya, saat ini petir hitam menyambar-nyambar di sekitaran tubuh Pio, dan juga terlihat rambut Pio yang berubah menjadi hitam pekat. Dengan aura petir yang terus menyambar, Pio melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Law Master berada. Namun ngelihat itu, Law Master nggak hanya diam, dia juga mengerahkan teknik ultimate terkuatnya sekuat tenaga. Wah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Saya yang udah mentok ya guys ya. Nantikan lanjutan alur cerita Assassin Pio hanya di channel Fokuser Anime. Dan bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, link traktirnya ada di deskripsi di bawah. Oke, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.